Halo semua, hari ini saya Nora Amelda Rizal dari S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Hari ini saya akan menerangkan mengenai aplikasi fungsi nonlinier pada bisnis. Seperti yang telah diterangkan dalam fungsi linier pada beberapa minggu lalu, bahwa aplikasi fungsi nonlinier itu juga sama dengan fungsi linier. Antara lain adalah permintaan, penawaran, kesetimbangan pasar, dan fungsi biaya, fungsi penerimaan, serta break even point ya, atau pulang pokok. Jadi di mana kita mencari keuntungan dan kerugian dari fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Kita mulai dengan permintaan, penawaran, dan kesetimbangan pasar. Selain berbentuk fungsi linier, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi nonlinier. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Cara menganalisis kesetimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang nonlinier itu sama halnya dalam kasus yang linier. Kesetimbangan pasar ini dapat ditunjukkan oleh kesetimbangan antara QD sama dengan QS pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Dan selain QD dan QS, kita juga bisa memakai PD dan PS. Nah, seperti ini yang mungkin terjadi pada kesetimbangan. Kita tahu bahwa fungsi nonlinier yang sedang kita pelajari sekarang adalah fungsi kuadrat ya. Sehingga ini sebenarnya adalah fungsi kuadrat dari kurva QS, dan ini adalah fungsi kuadrat dari QD. Jadi ini diambil tidak full kurva ya, tapi hanya setengah kurva, karena yang ingin diketahui adalah di mana kesetimbangannya terjadi. Seperti biasa, ketika kesetimbangan terjadi, kita tulis dengan QE dan PE pada sumbu kartesian, sumbu X dan Y pada kartesian diagram. Nah, selanjutnya ada juga analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap kesetimbangan pasar seperti pada kondisi linier. Ya, bahwa pajak atau subsidi itu menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah, di mana tercermin berubahnya persamaan penawaran. Jadi ingat, waktu kita kemarin kan kita juga rubah pada fungsi penawaran ya, pada fungsi supply. PS menjadi PST. Sehingga harga kesetimbangan dan jumlah kesetimbangan yang tercipta di pasar pun jadi berubah. Pajak menyebabkan harga kesetimbangan menjadi lebih tinggi dan jumlah kesetimbangan menjadi lebih sedikit. Ingat kan ya, kalau harga pajak itu pasti lebih tinggi daripada harga sebelum pajak, dan kuantitas dari saat pajak itu lebih kecil dari kuantitas sebelum pajak. Nah, ya, jadi ini akan sama. Hanya sekarang persamaannya menjadi persamaan kuadrat. Baik, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 min P kuadrat. Sedangkan fungsi penawarannya adalah QS min 8 plus 2P kuadrat. Berapakah harga dan jumlah kesetimbangan yang tercipta di pasar? Oke, kita tulis dulu diketahui. QD sama dengan 19 min P kuadrat sebagai persamaan 1. Kemudian QS sama dengan min 8 tambah 2PS kuadrat. Oke, sebagai persamaan kedua. Saya hapus bentar. Persamaan kedua, ini D. Lalu berapakah harga dan jumlah kesetimbangan yang tercipta di pasar? Ini ditanya. QE dan PE. Oke, kita jawab ya.
Nah, ini kan tidak ada sama sekali permintaan untuk menggambar, ya kita sesuaikan saja jawaban dengan pertanyaan. Harga dan jumlah kesetimbangan yang tercipta di pasar. Jadi kalau kesetimbangan kan Q sama dengan Q atau P sama dengan P. Karena ini sudah Q-nya 1, maksudnya koefisien di sininya itu 1, ya. Jadi kita langsung pakai saja. QS sama dengan QD. QS-nya 19 min PD kuadrat sama dengan min 8 tambah 2PS kuadrat, ya. Nanti D sama S-nya kita hapus karena kita sudah masuk ke kesetimbangan. Oke. 19, ya. Nah, P-nya enaknya kumpul kemana? Ke kiri. Oke, min P kuadrat, ya tetap. Terus ini plus 2P kuadrat pindah sebelah kiri jadi min 2P kuadrat sama dengan min 8 yang ada di sebelah kanan, lalu 19 pindah ke sebelah kanan jadi min 19. Sehingga ini menjadi min 27, yang ini min 3P kuadrat. Min 3P kuadrat sama min 27, P kuadratnya biarkan sendiri, min 27 per min 3 sama dengan 9 ya. Kok oke, 9. Ya, P kuadrat sama dengan 9. P adalah plus min 3. Karena harga harus positif, maka ambil hanya P sama dengan 3. Sebagai hasil, ini adalah PE kita. Kemudian substitusi PE ke kemana? Persamaan 1 atau 2? Persamaan 1 atau 2? Enaknya 1 aja ya. Ke persamaan 1. Jadi Q-nya sama dengan QS tadi adalah 19. QD sama dengan 19 min PD kuadrat. Oke. D-nya kita hapus, jadi Q. Maka Q sama dengan 19 dikurang P-nya tadi kan sudah dapat hasilnya ya, yaitu 3. Jadi ini 3 kuadrat atau 9. 19 kurang 9 adalah 10. QA. Nah, maka jawabannya harga dan jumlah kesetimbangan yang terjadi di pasar adalah PE sama dengan 3 dan QE sama dengan 10. Ya. Nah, selanjutnya jika pertanyaan tadi kita tambah dengan pajak, contohnya kasus ini, jika misalnya terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak menjadi, dan keseimbangan pasar yang baru adalah, kita mulai satu-satu ya, kesetimbangan persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak. QST itu berubah, QS berubah menjadi QST. Maka siapakah QS tadi? Dari persamaan 1 kita dapat QS adalah berapa tadi ya? Min 8 tambah 2P kuadrat ya. Min 8 tambah 2P kuadrat. Dimana ini PST itu adalah P supply ditambah tax. Ya kan? Nah, karena di sini masih dalam PS, kita harus rubah dia menjadi PST. Nah, ini saya masukkan PST sama dengan PS tambah taxnya berapa tadi? 1, ya. Sehingga PST sama dengan PS
plus 1, satunya pindahin ke sebelah kiri, jadi min 1. Nah, sehingga kita balik sekarang PS adalah PST kurang 1. Nah, ini persamaan 3. Ya. Lalu substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Ini kan tadi 2 ya. Nah, jadi gimana dia? QS sama dengan min 8 tambah 2 PS kuadrat. Min 8 tambah 2 kali. Nah, ini PS kuadratnya diganti dengan persamaan 3, yaitu PST kurang 1 kuadrat. Ya, lihat. Jadi ini tadi diganti sama ini semua. Karena kita sudah mendefinisikan persamaan 3. Min 8 tambah 2, ini PST kurang 1 kuadrat, kita buka dulu, kita breakdown, kita kalikan masuk ya. Dia adalah PST kuadrat min 2 PST plus 1. Ya. Ingat ini PST min 1 kali PST min 1 kan gitu. Nah. Ya, yang ini tadi nih. Oke, lalu jadi min 8 tambah 2 PST kuadrat min 2 kali 2, 4 PST 2 kali 1 plus, jadi plus 2. Kita jajarkan, QS adalah 2 PST kuadrat min 4 PST, jadi kita jajarin dari kuadrat tertinggi ya. Min 8 tambah 2 adalah min 6. Nah, ini menjadi persamaan kita yang keempat. Baik, kesetimbangan pasar yang baru terjadi itu dengan mensubstitusikan antara persamaan 1 dan 4. Jadi persamaan 1 dan 4. Ya, persamaan 1 tadi adalah QD sama dengan QST. QD 19 min P kuadrat sama dengan 2P kuadrat min 4P min 6. Ya, kita pindahkan ke kanan semua. Ini dikosongkan sebelah kiri, dibikin 0. 2P kuadrat min 4P min 6. 19 plus sebelah kiri menjadi min 19. Min P kuadrat menjadi plus P kuadrat. Jadi P kuadrat sama P kuadrat 3P kuadrat min 4P min 6 tambah min 19 min 25. 0. Ya, saya balik 3P kuadrat min 4P min 25 sama dengan 0. Nah, ini bisa dicari dengan persamaan kuadrat. Pemfaktoran atau rumus ABC. Ya, kalau kita faktorkan, ingat ini lihat kiri, lihat kanan. Seperti yang saya katakan di kelas, kalau bisa coba dulu dengan pemfaktoran ya. 3P sama P sebelah kiri, lalu lihat sebelah kanan minus 25. 25 itu perkalian 25 kali 1 atau 5 kali 5. Ya kan? 5 sama 5 dulu deh kita coba. Ini min, ini plus. Karena min kali plus itu adalah minus. Kemudian lihat tengah, min 5P. Dan ini lihat kanan. Ini menjadi 15P. Ya. Nah, ini selisihnya adalah 10P minus ya. Kita tambahkan menjadi minus 10P. Nah, kan nggak pas, ini min 4P. Ya. Coba Anda coba sendiri, kalau misalnya ini tukar min sama plusnya, plus di sini, min di sini, itu akan menghasilkan 10P, jadi tidak dapat juga minus 4P. Oke, 2 kali, 3 kali percobaan, kalau tidak masuk, maka cari dengan rumus ABC. Jika pemfaktoran tidak berhasil. Ya, P12 sama dengan, kita definisikan dulu ini ABC-nya. A sama dengan 3, B sama dengan min 4, C sama dengan min 25. Rumus ABC, min B plus min akar dari
B kuadrat min 4AC per 2A. Min 4, B-nya tambah kurang akar dari minus 4 kuadrat, min 4 kali A-nya 3, C-nya min 25, per 2 kali 3. Min kali min adalah plus, jadi plus 4. Ini di dalam sini 16 tambah 300 per 6 sama dengan min 4 tambah akar dari 316 itu 17,77 ya. Ini 316 akarnya adalah 17,776. Saya bikin 2 desimal di belakang koma jadi 78 per 6. Nah, ini plus minus ya. Maka P1 adalah min 4 tambah saya hapus, tambah 17,78 per 6, dan yang kedua adalah P2 min 4 min 17,78 per 6 per 6. Nah, Anda lihat yang P2 ini min sama min, kan min hasilnya. Berarti tidak usah dipakai karena price tidak mungkin negatif. Nah, sekarang tinggal jumlahin yang P1 aja. Min 4 tambah 17,78 bagi 6 adalah 3,63. Ya, ini kita ganti nama menjadi PE. Lalu substitusi PE sama dengan 3,63 ke salah satu antara 1 dan 4. Ke persamaan 1 ya enaknya ya. Nah, jadi Q sama dengan 19 min P kuadrat. Ini 19 dikurang 3,63 kuadrat. Maka hasilnya itu adalah si QE 5,8231 atau 5,82. Jadi kesimpulannya tulis ya bahwa harga dan kuantitas kesetimbangan terbaru, saya singkat ya soalnya layar saya mulai mengecil. Kesetimbangan baru adalah PE sama dengan 3,63, PET ya saya lupa, QET sama dengan 5,82. Baik. Nah, selanjutnya jika diminta untuk mencari berapakah pajak yang ditanggung konsumen per unit dan pajak yang ditanggung produsen per unit, sama seperti sebelumnya ya, bahwa kalau untuk konsumen per unitnya itu didapat dari harga setelah pajak dikurang harga sebelum pajak pada kesetimbangan. Kemudian pajak yang ditanggung oleh konsumen secara keseluruhan yang akan diberikan kepada pemerintah itu TK kecil yang per unit tadi dikali dengan kesetimbangan pada saat pajak didapat. Nah, ini sudah dapat 0,63, berarti yang ini 0,63 kali QET tadi. QET tadi berapa ya? Nah, coba silakan Anda cari. Kemudian untuk pajak produsen itu pajak yang diminta pemerintah per unit dikurang dengan pajak konsumen, sehingga pajak yang diberikan produsen seluruhnya kepada pemerintah itu menjadi TP kali QET. Dan pajak yang diterima pemerintah adalah harga pajak dikalikan dengan harga kesetimbangan saat pajak terjadi. Oke, baik. Demikian untuk aplikasi bisnis pada fungsi permintaan, penawaran, dan kesetimbangannya. Akan saya lanjutkan berikutnya pada bagian kedua ya, dengan aplikasi fungsi bisnis yang lain. Sekian dan terima kasih.
Oh ya, ada lagi contoh berikutnya ya sebelum saya tutup betulan ya. Ini contoh berikutnya sudah diberikan dan silakan Anda pelajari apa namanya penyelesaiannya ya, sama dengan apa yang telah saya jabarkan tadi, namun dengan soal yang berbeda ya.